Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tegangan permukaan zat cair. Dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 10, ada playlist kelas 12, dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Ya, silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Tegangan permukaan zat cair. Ada yang dikenal dengan gaya kohesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel zat yang sejenis atau molekul yang sejenis. Sebagai contoh, molekul air atau partikel air. Sesama molekul air itu saling tarik-menarik atau mengalami gaya kohesi. Begitupun pada zat yang lain, misalnya minyak, sesama molekul minyak itu saling tarik-menarik. Jadi zat yang sama, molekul-molekulnya itu saling tarik-menarik. Itulah gaya kohesi. Maka kalau kita tinjau suatu molekul di sini, molekul air ini ya, maka molekul ini akan tertarik atau ditarik ke segala arah. Jadi molekul ini akan ditarik oleh molekul zat yang sama di sekitarnya karena dia berada di tengah seperti ini, maka dia akan tertarik di segala arah karena dia diapit oleh molekul-molekul zat yang sama di segala arah. Sehingga dia akan tertarik di segala arah. Artinya, molekul air di tengah ini mengalami keadaan setimbang. Jadi resultan gaya yang bekerja pada suatu molekul ini sama dengan nol. Mengalami keadaan setimbang karena dia ditarik dari segala arah, segala penjuru. Namun, yang menarik adalah lain halnya dengan molekul air di permukaan zat cair ini, di permukaan air ini. Ya, molekul di permukaan ini hanya tertarik di arah bagian bawah saja ini atau di samping. Di atas tidak ada. Karena tidak ada lagi molekul di atas ya. Jadi molekul ini tertarik di setengah ini. Ya, kalau di tengah tadi resultan gayanya sama dengan nol, permukaan molekul di permukaan zat cair itu resultan gayanya tidak nol. Ya. Jadi memiliki resultan yang arahnya ke bawah. Kalau gaya yang bekerja seperti ini, maka resultan gayanya itu mengarah ke bawah. Jadi, setiap molekul di permukaan zat cair ini tertarik ke bawah. Tertarik ke bawah. Jadi memiliki resultan gaya kohesi yang mengarah ke bawah. Ya, jadi partikel-partikel di permukaan zat cair memiliki resultan gaya yang mengarah ke bawah atau tertarik ke bawah. Akibatnya, permukaan atau partikel-partikel di permukaan zat cair ini atau molekul di permukaan zat cair ya, itu tegang karena tertarik ke bawah ya. Permukaan zat cair ini molekul-molekulnya tertarik ke bawah sehingga tegang. Itulah yang disebut dengan tegangan permukaan zat cair. Jadi tegangan permukaan zat cair itu ada karena resultan gaya kohesi yang tidak sama dengan nol yang mengarah ke bawah sehingga permukaan molekul-molekul di permukaan zat cair ini tertarik ke bawah sehingga tegang. Jadi permukaannya tegang ya. Dan kalau seperti itu, maka ya permukaan zat cair itu menegang dan seperti membentuk sebuah lapisan elastis. Sebuah lapisan elastis. Kalau benda elastis, kalau ditarik ya, maka akan menegang. Seperti itu ya. Jadi permukaan ini seperti punya lapisan sendiri yang tegang. Beda dengan di dalam ini. Beda dengan di bawah ya. Kalau di permukaannya itu tegang. Seperti membentuk lapisan elastis tersendiri. Karena adanya gaya atau resultan gaya yang mengarah ke bawah tadi. Ya, itulah tegangan permukaan. Sehingga kalau ada seekor nyamuk misalnya, ya, dan ini tentu sering ya, kalau ada yang sering melihatnya di kehidupan sehari-hari ya, ada nyamuk yang hinggap di permukaan zat cair dan nyamuk itu bisa hinggap di atas dan tidak tenggelam. Kenapa? Karena gaya berat nyamuk itu bisa teratasi oleh tegangan permukaan di permukaan zat cair ini. Ya, sehingga nyamuk ya bisa bergerak-bergerak di atas permukaan zat cair ini. Karena permukaan zat cair membentuk seperti lapisan sendiri yang tegang ya. Nah, akibat gaya kohesi juga itu menyebabkan
tetesan-tetesan air itu, ya kalau kita lihat tetesan-tetesan air, misalnya air hujan yang jatuh pada kaki atap misalnya ya, itu menyerupai bola. Ya, jadi tetesan-tetesan air, misalnya di keran ya, ada tetesan-tetesan air di keran atau air hujan, itu menyerupai bola. Karena tadi partikel-partikel itu kan saling, atau molekul-molekul air saling tarik-menarik satu sama lain. Kalau saling tarik-menarik, maka akan cenderung memperkecil permukaannya. Seperti dua orang misalnya ya, dua orang, tangannya saling tarik-menarik, kakinya juga saling tarik-menarik, ada dua orang ya. Tangan orang yang satu dan orang yang lain saling tarik-menarik, begitupun kakinya, maka akan menyerupai bola kedua orang tersebut. Ya, itulah salah satu ilustrasi ya efek dari adanya gaya kohesi. Pada zat cair menyebabkan adanya tegangan permukaan zat cair, kalau pada tetesan-tetesan air itu menyebabkan tetesan air berbentuk atau menyerupai seperti bola. Kita akan merumuskan tegangan permukaan zat cair. Secara umum, tegangan adalah sebagaimana yang telah dijelaskan juga di materi elastisitas ya, adalah gaya per luas penampang atau luas permukaan, di mana gaya tersebut tegak lurus dengan luas permukaannya. Ya. Bagaimana dengan tegangan permukaan? Misalnya ada kawat ya, kawat berbentuk U yang masanya bisa diabaikan karena sangat ringan ya. Kemudian kawat berbentuk U itu dicelupkan ke dalam larutan sabun. Setelah itu diangkat kawatnya, maka larutan sabun akan hinggap di sini. Ya, akan berada di sini. Jadi kawat ini awalnya kosong, tidak ada apa-apa, kemudian dicelupkan ke dalam larutan sabun dan diangkat, maka larutan sabun akan hinggap di sini. Otomatis ini permukaannya ya, akan ada gaya tegangan permukaan yang mengarah ke kiri. Ya kan? Ini kan resultan gaya kohesi tadi ya. Itu kita misalkan gaya tegangan permukaannya itu mengarah ke kiri. Disimpan kawat di sini, disimpan kawat ya sebagai media yang masanya juga bisa diabaikan sebagai media. Jadi gaya tegangan permukaan ini akan menarik kawat. Ya, jadi kawat ini cenderung mengarah ke kiri karena ditarik oleh gaya tegangan permukaan. Nah, bagaimana mengetahui gaya tegangan permukaan ini? Dikerjakanlah gaya F pada kawat ini. Gaya F ini menyeimbangkan gaya tegangan permukaan. Supaya seimbang ya. Sehingga kalau kita sudah dapatkan keadaan seimbang, ya, gaya F ini sudah itu sama nilainya dengan gaya tegangan permukaan. Jadi kalau kita supaya seimbang, jadi sigma F-nya 0 ya. Supaya seimbang, sehingga dengan seimbangnya itu, gaya F yang kita berikan berapa, sudah itulah nilai gaya tegangan permukaan. Jadi sebenarnya kita mau mencari gaya tegangan permukaan ini ya, tapi caranya kita kerjakan gaya F di sini supaya seimbang, dan dengan itu F sama dengan gaya tegangan permukaannya. Nah, tadi tegangan adalah gaya per luas penampang. Tapi pada kasus tegangan permukaan ini, pada kasus kawat ini ya, pada kasus kawat ini kan gaya tegangan permukaan bekerja pada dimensi panjang. Bukan luas ya, bukan luas. Tapi dimensi panjang. Sehingga tegangan tadi yang awalnya gaya per luas penampang menjadi gaya per panjang ini. Ya, panjang ini, panjang permukaannya ya. Karena dia pada satu dimensi bekerjanya ya, bukan pada dimensi luas. Jadi gaya tegangan permukaan adalah gaya tegangan permukaan, F gamma ya, ini simbolnya gamma tegangan permukaan. Gaya tegangan permukaan, tapi karena gaya tegangan permukaan sama dengan F, maka kita pakai F di sini per D. Jadi aslinya di sini gaya tegangan permukaan F gamma ya. Tapi karena dengan cara seperti ini kita tahu F gamma sama dengan F ya, gaya yang kita berikan pada kawat, sehingga F gaya tegangan permukaan adalah F per panjang permukaan. Nah, misalkan panjang permukaannya adalah L. Pada kasus ini, larutan sabun ini atau fluida memiliki dua permukaan, jadi depan dan belakang ya. Karena dua permukaan, maka D-nya 2 kali L gitu ya. Sehingga gamma tegangan permukaan adalah gaya F, yang gaya F itu nilainya sama dengan gaya tegangan permukaan per 2L ya. Nah, menariknya adalah faktor dari gaya kohesi tadi itu menyebabkan kelengkungan permukaan fluida. Jadi, kalau kita perhatikan baik-baik permukaan fluida atau zat cair ya dalam sebuah wadah, itu ternyata tidak datar, tetapi melengkung.
Ada yang melengkung cekung seperti ini, ada yang melengkung cembung seperti ini. Jadi melengkung ya, tidak datar. Nah, bagaimana menjelaskan fenomena ini? Bagaimana menjelaskan fenomena kelengkungan permukaan fluida ini atau zat cair dalam sebuah wadah ini ya? Maka tadi gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel sejenis. Ternyata ada juga lawannya yang dikenal dengan gaya adesi, yaitu gaya tarik-menarik antar partikel tidak sejenis. Jadi sesama molekul atau partikel zat yang sejenis itu saling tarik-menarik, yang berbeda jenis juga ternyata bisa saling tarik-menarik. Nah, gaya kohesi tadi kan contohnya gaya tarik-menarik antar partikel zat cair yang sejenis. Jadi sesama zat molekul zat cair yang jenis ini saling tarik-menarik, begitupun jenis yang berwarna ini sesama jenis molekulnya saling tarik-menarik. Contoh gaya adesi adalah tarik-menariknya partikel atau molekul zat cair ini atau fluida ini dengan atom-atom atau partikel-partikel penyusun wadahnya. Jadi atom-atom penyusun wadah ini, ya wadahnya, itu juga saling tarik-menarik dengan airnya gitu ya. Dengan zat cairnya. Jadi zat cair juga saling tarik-menarik dengan wadahnya. Sederhananya gitu ya. Kalau begitu, di dalam ini terjadi dua gaya sebenarnya ya. Ya, ada gaya kohesi, tarik-menariknya antar molekul zat cair yang sejenis, juga gaya adesi. Air ini atau zat cair ini juga saling tarik-menarik dengan wadahnya. Maka kalau begitu, ya, kalau permukaannya melengkung cekung seperti ini, ya, melengkung cekung seperti ini kan kenapa tadi dia terjadi resultan gaya ke bawah begini ya, ini kan tertarik ke bawah. Karena tadi gaya kohesi ya, resultannya ke bawah. Tapi di bagian pinggir ini justru dia melekat kuat ya, melekat kuat. Sehingga bagian bawah yang terturun ke bawah, tertarik ke bawah. Tapi yang di samping ini tertarik kuat. Ya, jadi zat cair yang di samping ini ya, itu saling tarik-menarik kuat dengan dindingnya, dengan wadahnya. Ya, sehingga terjadi melengkung seperti ini. Jadi, pada kasus ini gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi. Jadi gaya tarik-menarik antar molekul zat cair ini dengan dinding itu lebih besar dibanding gaya tarik-menarik antar sesama molekul zat cairnya. Makanya di sini tertarik kuat ya, sehingga ini turun ke bawah ya. Ke bawah, ini tertarik kuat, saling tarik-menarik kuat dengan dindingnya. Jadi gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi. Nah, fenomena ini disebut ya zat cair ini membasahi dinding atau membasahi dinding kaca ya. Jadi karena di samping-samping ini kan dia membasahi dinding gitu ya. Oke, ini disebut membasahi dinding. Bagaimana dengan yang ini, yang melengkung cembung ini ya? Jadi ini disebut meniskus cekung. Nah, yang ini bagaimana? Yang ini ya, di sini terlihat ya bahwa ini lawannya. Kalau begini, gaya kohesinya lebih besar dari gaya adesi. Jadi ini kan kita lihat permukaannya seperti menyerupai bola ya. Nah ini kan tadi menyerupai bola karena adanya gaya kohesi. Nah kalau begini maka gaya kohesinya lebih besar nih. Gaya tarik-menarik antar molekul zat cairnya lebih besar daripada gaya zat tarik-menarik antara zat cair dengan wadahnya, dengan dindingnya. Jadi gaya kohesinya lebih besar ya. Nah ini disebut dengan meniskus cembung ya. Jadi yang membasahi dinding kaca yang ini kan di samping-samping ini kan permukaannya sudah di bawah ya, yang di samping ini yang membasahi dinding kaca. Nah, efek dari ketidakseimbangan antara gaya kohesi dan gaya adesi tadi, selain secara umum menyebabkan kelengkungan permukaan fluida, juga menyebabkan hal yang sangat menarik, yaitu ini. Naiknya permukaan zat cair pada pipa yang sangat kecil yang disebut dengan pipa kapiler. Jadi ada zat cair dimasukkan, maka ternyata permukaan zat cairnya naik setinggi H pada pipa kapiler ini. Atau makanya ada pembuluh kapiler ya, itu pembuluh yang sangat sempit gitu ya. Jadi pipa yang sempit atau wadah yang sempit. Jadi ketidakseimbangan gaya kohesi dan gaya adesi tadi menyebabkan naiknya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Tidak hanya naik, juga bisa
terjadi ya turun. Jadi permukaan zat cairnya turun sejauh H. Jadi bisa naik setinggi H, bisa turun ya ke bawah sejauh H. Nah, peristiwa ini disebut dengan kapilaritas, yaitu gejala atau naik turunnya permukaan zat cair ya pada pipa kapiler atau pipa yang sempit akibat ketidakseimbangan gaya kohesi dan gaya adesi tadi. Ya. Nah, mari kita rumuskan ya berapa jauh naiknya permukaan zat cair atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler itu, berapa hanya ya, itu yang kita coba rumuskan. Nah, misalnya kita ambil yang naik ya, kita ambil yang naik. Nah, nanti ini persamaan akhirnya nanti sekaligus juga itu persamaan untuk yang turun, jadi sama ya. Jadi ini permukaan zat cair yang naik. Nah, ini tadi kalau begini maka gaya kohesinya, gaya adesinya lebih besar dari gaya kohesi. Ini kan kelihatan ya, membasahi dinding kaca. Nah, maka gaya ini ya, maka ada resultan gaya di sini ya. Ada gaya adesi ya, mengarah ke samping begini, yaitu tarik-menariknya zat cair dengan dinding ya, mengarah ke sana, F. Maka ini bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan komponennya pada sumbu X dan sumbu Y. Misalkan di sini membentuk sudut theta terhadap ya arah vertikal. F-nya membentuk sudut theta. Dari sini kita peroleh sinus theta adalah ya sisi depannya Fx per F sisi samping ya, sisi miring ya, sisi miring. Sisi depannya yaitu Fx per sisi miring F, sehingga Fx adalah F sin theta. Sedangkan cos theta adalah sisi apitnya atau sisi dekat sudut, yaitu Fy per sisi miringnya F, sehingga Fy adalah F kali cos theta. Ya. Nah, maka di sini kalau kita lihat ya, Fy ini kan tentu sama dengan berat zat cair ini. Ini kan seimbang ya. Fy sama dengan berat zat cair ini. Berat zat cairnya kan ke bawah ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0, Fy sama dengan W. Nah, untuk Fy ya, untuk Fy gaya atau ya tegangan permukaannya ya, tegangan permukaan pada Y, tegangan permukaannya, maksudnya tegangan permukaan akibat Fy gitu ya. Tegangan permukaan akibat Fy itu tadi kan gaya tegangan permukaan itu bekerja pada dimensi panjang. Ya, karena ini wadahnya berbentuk lingkaran permukaannya ya, maka dimensi panjangnya itu ya keliling lingkaran itu. Jadi gaya F bekerja sepanjang keliling lingkaran ya. Sehingga Fy ya, Fy kan seluruh wadahnya kan di samping itu ya, di samping. Ke seluruh ini kan tampak samping gini ya, tampak depan, kalau dari atas kan kelihatan itu. Bahwa sepanjang dinding itu kan melekat zat cair ya, naik membasahi dinding kaca. Sepanjang itu juga bekerja Fy, berarti bekerja pada keliling itu kan, keliling lingkaran. Maka Fy per panjangnya itu ya keliling lingkaran itu, keliling lingkaran permukaan, 2πr, R adalah jari-jari dari wadah ini. Gitu ya. Sehingga ya Fy-nya ini tegangan permukaan 2πr. Ya, tegangan permukaan 2πr. Mg. W-nya kan M kali G ya. Nah, ini kalau Fy itu adalah F kali cos theta, begitupun untuk ya gamma Y, tegangan permukaan Y juga itu tegangan permukaan cos theta. Sama dengan ini ya. 2πr sama dengan M-nya rho kali V ya. Massa kan massa jenis zat cair ini atau fluida kali volumenya. Volume fluida ini ya ini kan berbentuk silinder ya. Luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi. Luas alasnya πr kuadrat kali tinggi. Tinggi ya naiknya permukaan fluida ini yaitu H ya. πr kuadrat kali H, G. Maka ini ya PR-nya bisa saling membagi, maka di sini tinggal R ya. Di sini tinggal 2 gamma cos theta, di sini tinggal R ya. Rho G RH gitu ya.
Sehingga hanya naiknya permukaan zat cair adalah 2 gamma cos theta per rho gr. Ya, gamma tegangan permukaan, tetanya ini, rho massa jenis zat cair atau fluida ini, g percepatan gravitasi, r adalah jari-jari dari wadah ini. Maka inilah persamaan ya, seberapa tinggi naiknya permukaan zat cair atau seberapa dalam turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler. Jadi ini berlaku untuk yang naik dan yang turun juga ya pada persamaan ini. Baik, berikutnya kita akan coba membahas beberapa latihan soal ya tentang tegangan permukaan zat cair ini termasuk pada peristiwa kapilaritas ini. Tetap stay di channel ini.